ini? Ya, semoga semua dalam kondisi sehat. Ya, sudah pada sarapan semua? Sudah, oke. Sebelum kita mulai belajar, coba lihat itu di bawah meja kalian masing-masing, di bawah bangkunya. Kalau ada sampah, silakan diambil. Di laci meja tuh biasanya ada bungkus nasi uduk yang tertinggal. Ya, coba silakan diambil dulu semuanya. Terus silakan dibuang ke tempat sampah. Ya, sudah bersih. Gimana rasanya? Lebih nyaman ya? Oke, karena kalau tempat kita bersih, maka sesuai dengan hadis, ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, oke. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini lancar, ya, dimudahkan. Kita semua dalam proses pembelajaran, semoga dimudahkan, ilmunya diserap oleh kalian. Ya, Andika, silakan dipimpin baca doa. Ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Coba kalian lihat temen yang duduk di sebelahnya, ada nggak yang kursinya kosong ya? Itu Aisyah kemana ya? Dina? Oh, ibunya lagi sakit. Oh, dirawat. Oh, jadi Aisyahnya menjaga ibunya. Oh iya, ya Allah, Masya Allah ya. Kita doakan deh, semoga ibunya Aisyah disembuhkan penyakitnya, segera pulih, sehingga Aisyah bisa kembali bersekolah lagi. Itu Andika kemana Andika? Oh, Andika lagi ikut lomba atletik ya. Oh, dia mewakili sekolah kita dalam perlombaan tingkat kota Jakarta Utara. Oke, kita doakan juga semoga Andika mendapatkan hasil yang terbaik sehingga membanggakan sekolah kita. Ya, baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam, pernikahan sesuai dengan syariat Islam, dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Sudah siap? Oke. Pernikahan atau munakahat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada yang sudah pernah lihat ini? Apa ini? Buku nikah. Ada yang pernah melihat gambar ini? Dalam situasi yang sesungguhnya? Pasti sudah. Pernah kondangan kan? Ya, pasti semua pernah kondangan. Ya, kita lihat. Ini adalah siklus manusia. Kita lihat ini mulai dari ini ya, nih. Ibu. Ya, ibu ini sedang menyusui. Kemudian menjadi kanak-kanak. Kemudian ini mulai masa sekolah. Masa semakin besar. Nah, di fase inilah setiap orang pasti akan melewati fase pernikahan. Ya, selanjutnya setelah menikah, ini hamil, kemudian menua, ya, dan seterusnya. Berganti anaknya menjadi dewasa, menikah. Nah, begitu seterusnya. Itu adalah, ya, begitu juga kalian kelak akan melewati fase ini. Baik, mari kita lanjutkan. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Ya, Silvi. Coba Silvi, ini surat apa ya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Oh, nggak tahu ya. Padahal sering kalian baca loh. Kalau di undangan nikah itu selalu ini dicantumkan. Tapi giliran diperdengarkan gini nggak familiar ya. Nah, ini tandanya interaksi kita dengan Al-Quran kurang. Ya, setelah ini coba tingkatkan lagi interaksi kita dengan Al-Quran dengan cara setiap hari kita membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Ya, ini adalah surat Ar-Rum. Ya, surat Ar-Rum ayat 21. Nah, kalau baca terjemahnya pasti pada tahu ya, karena tadi interaksinya kurang dengan Al-Quran, jadi nggak familiar dengan ayat-ayat Quran. Tapi kalau ini sering baca ya, di undangan nih ya. Ayo Silvi baca. Ya, dan di antara tanda-tanda kuasanya, ya, menciptakan tubuh dari jenismu sendiri. Ya, supaya apa? Merasa tentram. Ya, rasa kasih dan sayang. Ya, itu tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya, mari kita renungi isi dari Al-Quran ini. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, ya, kalian mampu menjelaskan pengertian nikah. Kemudian menjelaskan hukum nikah. Kemudian menyebutkan dalil nakli tentang nikah. Kemudian menjelaskan rukun, syarat, dan ketentuan nikah. Ini akan kita pelajari pada hari ini. Kita lihat pengertian. Secara bahasa nikah berarti bertemu, berkumpul, ya, menurut istilah. Ini menurut istilah syariat Islam ya. Nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Kata garis bawahi ditekankan, seorang laki-laki dan perempuan. Paham ya maksudnya? Oke. Untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Ya. Lanjut, ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Ada kesamaan? Ya, ada. Sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau menurut saya sih, undang-undang ini mungkin turunan dari syariat Islam ya, karena isinya tuh hampir mirip. Antara seorang pria dan wanita, ya. Kemudian tujuannya adalah kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dibuat secara lebih umum. Nah, ini undang-undang yang berlaku di negara kita di Indonesia. Ya, kita lanjut. Ya, ini hadis Nabi tentang perintah menikah. Ya, kalian cermati. Ya, menikah itu termasuk dari sunahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mulai syariat, maka menikahlah. Dan siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya. Nah, ini bisa nanti dijadikan rujukan ya untuk hukum menikah. Ya, kita lanjut. Tujuan pernikahan kalian ya sesuai dengan tadi dalilnya ya, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup ya, membina rasa cinta, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah, melaksanakan perintah Allah. Menikah itu termasuk bentuk ketaatan kita kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah ya. Rasulullah itu orang pilihan, seorang nabi dijamin masuk surga, tapi beliau juga menikah. Jadi kita mengikuti sunnah Rasulullah. Dan yang terakhir, ya, untuk memperoleh keturunan yang sah.
Ya, coba perhatikan. Sebentar lagi akan ditayangkan contoh dari ijab kabul. Kalian perhatikan, karena kalian juga nanti kelak calon mempelai ya. Ya, ya. Ini ada mempelai laki-laki, mempelai wanitanya mungkin di luar. Ini ada wali, ini ada saksi-saksi. Ya. Budi, perhatikan Budi, nanti kamu nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Anwar Suherman bin Udin Sudirman, saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya Hasna Alfanada kepada Ananda dengan mas kawin berupa uang sebesar 500.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Hasna Alfanada binti Bapak Kesehatan dan awal putri saya dan mas kawin tersebut tunai. Ya, kenapa tadi disebut pernikahannya sah? Karena nanti ada juga nikah yang tidak sah. Ya, sudah ya, Budi. Tadi sudah diperhatikan. Nanti jangan sampai kalau kamu melakukan akad nikah salah lagi. Nanti nggak sah pernikahannya. Ya, oke lanjut. Ya, pernikahan yang tidak sah, yang seperti apa? Nih ada mut'ah, ada sigar, ada orang yang sedang ihram, itu tidak sah nikahnya. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku sedang berhaji, sedang ihram itu menikah, itu salah. Mungkin pernikahannya setelah selesai prosesnya baru nikah ya. Kemudian dalam masa idah nanti akan dibahas ya di akhir materi ya. Kemudian tanpa wali, ya nikah tanpa wali itu tidak sah. Ya, kemudian menikah dengan wanita kafir, kemudian menikah mahram, pernikahan atau sepersetujuan. Maksudnya ternyata dari penjelasan tadi ada nggak yang mau bertanya? Oke, kita buka forum diskusi saja. Kalian membentuk kelompok, dibuat 5 kelompok ya, 5 kelompok ya. Coba bangkunya juga disusun buat diskusi ya, buat diskusi. Sebelah sini ya, kelompok 1 ya, ini kelompok 2 ya. Oh, nanti kelompok 3, oke. Kelompok 4, oke siap. Kelompok 5 ya, baik. Apa bahan diskusinya? Nah, tadi kalian kan sudah mendengar penjelasannya ya, sudah mendengar penjelasan. Kita diskusikan, ada sebuah permasalahan yang harus kita cari solusinya. Nanti kalian diskusikan ya permasalahan tersebut, penyebabnya apa, kemudian nanti solusinya tuh seperti apa, dan menurut berikan argumen kalian tentunya ya, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam ya, dipandang dari syariat Islam, karena bahan diskusinya agak seru juga nih. Mari kita lihat ya. Sudah ya, kelompoknya sudah siap ya. Nanti kalian setelah diskusi kelompok, kalian maju untuk presentasi. Nah, ketika satu kelompok maju presentasi, audiens ya, kalian boleh menambahkan atau kalian mau menyanggah ya, atau menyanggah, atau setuju atau tidak ya, itu kalian berikan pendapatnya. Jadi diskusi kita harus seru, jangan sampai hanya iya aja ya. Kalian kalau tidak sependapat boleh ngomong yang bebas, ini di forum diskusi. Kita pecahkan masalah yang akan saya sampaikan. Kita lihat ya, yang pertama ya, ini ada sebuah artikel apa artikel ya, kita lihat.
pasangan suami istri asal Malaysia melakukan akad nikah secara online. Ya, artinya, nah, nanti silahkan kalian lihat, ya, sesuai syariat Islam itu boleh atau tidak. Nanti jangan cuma bilang boleh atau tidak boleh, tapi kemukakan alasannya. Ya, jadi harus ketika mengemukakan suatu pendapat harus ada disertai alasan yang kuat. Nah, nanti kalian nih yang audiens yang tidak kebagian materi ini, boleh kalian mencari bahan lain ya sebagai pembanding. Ya, ini materi yang pertama. Hasil diskusi dari kelompok kalian. Ya, siapa yang mau maju? Kelompok siapa dulu? 5, 3. Biar adil. Udah deh, gambreng aja, gambreng. Ayo, gambreng. Perwakilan masing-masing kelompok, ayo gambreng sini. Ya, yang menang berarti maju duluan ya. Oke. Ya, siapa yang duluan? Kelompok 3. Oke. Selanjutnya, gambreng lagi. Jangan putus asa, nggak apa-apa. Banyak sekali kemungkinannya, jangan menyerah. Kalaupun 8 kali juga nggak apa-apa. Kelompok 4. Oke. Selanjutnya 3. Tadi pertama ya. 5, 1. Oke, ya. Silakan kelompok 3 maju. Presentasinya. Kita lanjutkan kelompok 4. Ya, silakan. Selesai, semua kelompok sudah mempresentasikan pendapatnya masing-masing. Kita juga sudah mendapatkan suatu kesimpulan ya. Ya, jadi bahwa menikah itu adalah suatu kewajiban, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti sunnah Rasulullah ya, bahwa kita sebagai umat Islam dalam melaksanakan ibadah nikah itu harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak perlu mencari hukum yang lain ya. Kemudian tadi dalam tujuan pernikahan dan juga dalam pengertian tadi sebutkan yang kita tekankan tadi ya, yang tadi Budi bilang, ayo catet, yaitu pernikahan itu adalah oleh orang yang berjenis kelamin pria dan wanita, bukan yang lain. Jadi antara Adam dan Hawa ya, bukan Adam dan Doni atau Hawa dan Zubaidah ya. Jadi pernikahan itu antara seorang pria dan wanita. Baik, materi untuk hari ini sudah selesai. Adakah sesuatu yang baru kamu tahu hari ini, yang tadinya kamu nggak tahu, terus hari ini kamu mendapatkan suatu pengetahuan baru? Ya, Farhan? Oh ya,
menikahkan itu penghulu. Oh iya, jadi sekarang sudah tahu. Sekarang yang menikahkan wali, ya betul. Jadi penghulu itu kalau tidak ada wali, ya itu sesuatu yang baru. Kemudian apa lagi? Ya, seserahan. Iya, seserahan itu tidak wajib karena suatu pernikahan akan sah jika ada rukun yang 5 tadi. Ya, untuk seserahan itu adalah itu tambahan-tambahannya, dan kalaupun itu tidak ada, tidak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Jadi ada sesuatu hal baru yang kamu dapatkan untuk hari ini ya. Oke. Ya, jangan lupa kalian pelajari materi selanjutnya. Ya. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya dulu nih. Jangan-jangan materi yang barusan saya sampaikan lupa lagi. Ya, Budi, ada berapa rukun nikah? Ya, mempelai wanita, mempelai perempuan, wali, kemudian saksi 2 orang, ya, sigot ijab kabul, ya bagus. Siti, ya, tadi pengertian nikah itu apa Siti? Ya bagus, ya alhamdulillah masih ingat ya. Ya, masih ingat. Ya, kemudian Badrun, boleh nggak kalau mahar itu diambil lagi sama suami? Boleh. Nah, nggak perhatiin tadi di Badrun nih. Tadi ngobrol aja terus sih. Ya. Nah, nggak perhatiin tadi di Badrun nih. Tadi ngobrol aja terus sih. Ya, Fatimah, boleh nggak mahar itu diambil lagi? Ya, tidak boleh. Badrun, perhatikan ya. Makanya kalau sedang dijelaskan tadi pelajaran jangan ngobrol aja. Tuh. Jadi mahar itu menjadi milik dari wanita. Ya, mau diapain sama si pengantin wanita itu terserah. Suami nggak usah melarang-larang. Itu adalah haknya wanita. Jadi tidak boleh diambil kembali. Ya, alhamdulillah banyak hal baru yang sudah kalian ketahui hari ini. Mari kita tutup ya kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.